Halo semuanya, selamat siang. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan latihan banyak soal ya. Kita bahas latihan soal ujian sekolah matematika tingkat SMP. Kita mulai dari yang pertama adalah materi bilangan. Nah, ini adalah materi di kelas 7, jadi silahkan bagi yang pada lupa, boleh dibuka lagi catatannya dan dipelajari kembali mengenai bilangan. Apa itu bilangan? Bilangan bulat, bilangan asli, bilangan caca, bilangan rasional, irasional, dan lain sebagainya, gitu ya. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Nah, jadi nanti soalnya kalian akan dihadapkan dengan jenis soal yang seperti ini. Nah, pada soal kali ini cukup sederhana sebetulnya, tapi jika anak-anak masih pada belum paham ataupun tidak mengerti gitu kan, bagaimana sih penyelesaiannya. Nah, jadi tipsnya pada materi bilangan ini adalah anak-anak harus tahu macam-macam operasi hitung. Ada operasi hitung, penjumlahan, perkalian, pengurangan, hingga pembagian. Nah, ini yang paling basic ya, ada 4. Kemudian cara pengerjaannya, silakan kalian prioritaskan mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Sebagai contoh, pada tangga ini yang di bawah, kalian bisa lihat, prioritas pertama yang harus dikerjakan dulu adalah tanda dalam kurung. Ini wajib dikerjakan pertama kali. Kalau misal tidak ada, silakan lanjut ke yang level kedua, ada perkalian dan juga pembagian. Nah, kalau misal dalam satu soal ada keduanya nih, perkalian ada, pembagian juga ada. Jadi silahkan pilih yang paling sebelah kiri, gitu. Dan yang ketiga, kalau misal sudah habis nih perkalian pembagiannya, tinggal penjumlahan dan pengurangan. Silahkan dipilih dari yang sebelah kiri juga, gitu ya. Oke, nah kemudian di sini perlu kalian pahami juga mengenai bilangan bulat positif dan juga negatif. Nah, pada bentuk perkalian dan pembagian, bilangan bulat positif negatif sebagai contoh ini yang ada di atas gambarnya, ketika ada bilangan positif ataupun negatif, di mana keduanya berbeda, ya, misal yang satu positif, yang satu bilangannya negatif. Ketika dia dikalikan atau dibagi, maka hasilnya adalah negatif. Ya, jadi cara mengingatnya, ketika si bilangan bulat itu punya tanda yang berbeda, positif negatif, negatif positif, tandanya beda tuh, nggak sama. Ketika dikalikan atau dibagi, hasilnya pasti negatif. Nah, sebaliknya, kalau tandanya dia sama, keduanya sama, sama-sama negatif ataupun sama positifnya, ketika dikali ataupun dibagi, hasilnya pasti positif. Ya, ini berlaku untuk perkalian dan pembagian. Nah, bagaimana ketika kita masuk ke penjumlahan atau pengurangan? Nah, anak-anak perlu perhatikan bisa diubah ke bentuk soal cerita kalau misal kebingungan. Sebagai contoh, kalau bilangannya positif, kalian ibaratkan ini adalah uang. Nah, kita lagi punya uang banyak nih, positif. Kalau negatif, kita lagi punya hutang. Hutangnya lagi banyak nih ya, gitu misalnya. Terus bisa kita punya angka adalah 2 ditambah dengan negatif 5. Nah, ceritanya gimana tuh? Kita punya uang 2, kita hutang di warung nih sebanyak 5. Berarti hutang kita masih sisa 3. Hutang itu apa? Negatif, jadi negatif 3. Gitu ya. Lagi, misal kita punya negatif 7 ditambah dengan 4. Ditambah dengan 4. Kita punya hutang 7, punya uangnya sebanyak 4. Jadi hutangnya kita masih ada sisa 3. Lagi ya, misal kita punya uang 10, kita punya hutang sebanyak 2. Nah, uangnya 10 nih, 10.000. Kita hutangnya 2 di warung. Berarti uang kita sisa 8. Uang itu apa? Uang itu positif, jadi positif 8. Gitu ya. Nah, itu untuk penjumlahan. Kalau untuk pengurangan sebetulnya sama saja. Misalnya kita berhutang 10, hutang lagi 2. Hutangnya makin banyak ya logikanya, jadi menjadi negatif 12. Oke, kemudian kalau kita punya negatif 10 dikurangi dengan negatif 2. Nah, ini gimana nih? Ada dikurang, di negatif lagi gitu kan? Perhatikan, kalau ada tanda negatif ini bersebelahan, negatif ketemu negatif, dia bisa kita ubah menjadi positif. Itu ya.
Nah, jadi bentuk ini bisa kita ubah jadi negatif 10 ditambah dengan 2. Karena tadi negatif ketemu negatif jadi positif. Nah, sekarang bisa kita ubah nih bentuk cerita. Kita punya hutang 10, uangnya ada 2. Berarti hutangnya masih sisa 8. Gitu. Bisa ya? Oke, ini sebenarnya masih basic, jadi semoga bisa dipahami. Oke, kita langsung ke latihan soal. Di sini ada penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan juga pembagian. Prioritas yang pertama adalah tanda dalam kurung. Apakah ada? Tidak ada. Nah, perhatikan di sini ada negatif 20 sama negatif 3. Itu bukan untuk tanda dalam kurungnya bukan untuk operasi hitung. Tapi untuk menandakan bahwa dia itu bilangan negatif loh, dia berbeda sama si positif. Makanya dikasih tanda dalam kurung. Gitu ya. Oke, berarti tanda dalam kurung nggak ada ya, kita eliminasi yang pertama. Yang kedua, masuk ke perkalian atau pembagian. Apakah ada? Keduanya ada nih. Perkalian ada, pembagian ada. Cari yang sebelah kiri. Berarti apa? 8 kali 5. Berapa 8 kali 5? 40. Nah, jadi bentuknya sekarang, perhatikan di warna merah ya hasilnya ya. Berarti kita masih punya negatif 20 ditambah 40 dikurang 18 dibagi dengan negatif 3. Selanjutnya, ada operasi hitung apa? Penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Apa yang paling prioritas? Ada pembagian. Nah, kita kerjakan pembagiannya. Di sini hati-hati ya, teman-teman. Pembagian di sini adalah angkanya bukan 18 dibagi dengan negatif 3, tapi angka negatif ini di depannya 18 harus diikutkan untuk dikerjakan. Nah, jadi yang saya lingkari ini ikut negatifnya ikut ke 18, dibacanya negatif 18 sekarang ya. Oke, tandanya sama nih pembagian ya. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Positif berapa? 18 dibagi 3 itu 6. Nah, jadi positif 6. Oke. Nah, lagi ya. Terus, kita masih punya ada penjumlahan semua, keduanya sama. Cari yang sebelah kiri. Berarti apa dulu? Negatif 20 ditambah 40. Kita hutang 20, uang kita 40.000. Berarti kita masih punya uang sisa 20. Jadi kita punya 20 ditambah 6. Terakhir 20 tambah 6 adalah 26. Selesai. Gitu. Ya. Oke, ini bisa ya dipahami ya. Kalau sudah kita lanjut ke next berikutnya. Nah, ini dia. Oke. Oh, di sini ada gambarnya kurang betul, kita perbaiki bentar ya. Oke, selanjutnya soal yang kedua, di sini kita masih punya banyak operasi hitung dalam satu soal sekaligus ya. Ada pengurangan, pembagian, perkalian, hingga ke penjumlahannya. Ingat, yang pertama kita cek apakah ada tanda dalam kurung. Ya, tidak ada. Kita lanjut yang kedua, perkalian dan pembagian. Apakah ada? Ada ya. Mana yang lebih kita dahulukan, pembagian atau perkalian? Nah, yang paling sebelah kiri, di sini kita punya pembagian. Ingat ya, bukan 32 dibagi 8, tapi tanda negatif di depannya 32 itu ikut untuk dikerjakan. Jadi, negatif 32 dibagi dengan 8. Nah, negatif dibagi dengan positif, tanda berbeda, hasilnya negatif. Negatif berapa? 32 bagi 8 adalah 4. Jadi negatif 4 kita punya. Ya. Oke, selanjutnya adalah ada pengurangan, perkalian, dan penjumlahan. Kita dahulukan perkaliannya. Ya. Kita punya perkalian ini negatif 4 dikali 6. Ingat ya, tanda negatif di depannya 4 ini wajib untuk diikutkan. Negatif dikali positif, tanda berbeda, hasilnya adalah negatif. 4 kali 6, 24. Jadi negatif 24. Nah, mudah ya. Sekarang kita punya pengurangan dan penjumlahan. Ini tandanya satu level ya. Kita cek paling sebelah kiri dulu. Ada 75 kurangi 24. Itu adalah 51. Ditambah 28. Hasil akhirnya adalah 79. Nah, gitu deh. Bisa ya? Nah, mudah ya.
Yang penting fokus kepada tanda operasi hitungnya apa, mana yang paling prioritas. Kalau ada perkalian pembagian tanda positif negatif juga perlu diperhatikan. Gitu ya. Kita lanjut yang ketiga. Nah, kita sedikit lebih cepat ya, karena sudah paham insya Allah. Kita cek tandanya. Nah, yang pertama, tanda dalam kurung nggak ada, kita ke yang level 2, perkalian pembagian. Ini dulu ya. Nah, pembagian dulu, karena yang paling sebelah kiri. Kemudian, negatif dibagi positif, hasilnya pasti negatif. Ya, negatif berapa? 24 dibagi 6 itu adalah 4, berarti negatif 4. Nah, semakin mudah, kita lanjutkan lagi. Di sini kita punya perkalian penjumlahan pengurangan. Jelas perkalian dulu yang dikerjakan. Negatif dikali positif, itu negatif. 4 kali 2 itu 8, negatif 8. Makin mudah ya. Kita ada penjumlahan dan pengurangan. Kita penjumlahan dulu paling sebelah kiri. Kita punya hutang 8, hutang lagi 5, hutangnya makin banyak, menjadi 13. Oke ya. Lagi, kita punya hutang 13, hutang lagi 3. Hutangnya makin banyak ya, menjadi 16. Selesai. Gampang ya? Oke, lanjut lagi. Kita banyakin latihan biar makin paham. Nah, cek tandanya, tanda dalam kurung, ini hanya untuk menandakan dia bilangan negatif ya, bukan untuk operasi hitungnya. Jadi level 1 nggak ada, kita ke level 2, perkalian pembagian, ada ya. Ini pembagian dulu. Oke, berarti 20 dibagi dengan negatif 5. Positif bagi negatif itu negatif. Negatif berapa? 20 bagi 5 itu 4. Jadi negatif 4. Oke, sekarang ada penjumlahan dan perkalian. Nah, perkalian dulu jelas ya yang ini. Negatif dikali positif, jelas negatif. Negatif berapa? 4 kali 3, 12. Berarti negatif 12. Nih, sekarang penjumlahan, hutang 15, hutang lagi 12. Hutangnya makin banyak, menjadi 27. Gitu. Oke, bisa ya? Apakah ada soal lagi? Oh, ada. Kita lanjutkan. Nah, ini dia yang saya maksud. Tanda dalam kurungnya itu dia di dalamnya ada operasi hitungnya. Jadi ini wajib dikerjakan dulu. Nih, saya perjelas yang ini. Ya. Jadi di sini yang harus dikerjakan dulu tanda dalam kurung. Ada negatif 20 ditambah negatif 15. Hutang 20, hutang lagi 15. Makin banyak hutangnya ya. Menjadi berapa? Hutangnya 35. Gitu. Nah, baru deh di sini kita ada perkalian dan pengurangan. Jelas perkalian dulu yang dikerjakan. Ya, negatif kali negatif adalah positif. Positif berapa? 5 kali 35. 175. Oke, kemudian dikurangi 19, hasilnya adalah 156. Gitu deh, bisa ya? Nah, oh selesai. Jadi pada materi bilangan ini, kata kuncinya adalah anak-anak perhatikan operasi hitungnya. Ada tanda dalam kurung, kali ataupun bagi, baru jumlah dan kurang. Kemudian perlu pahami juga yang ini nih, bilangan positif negatif pada bentuk perkalian dan pembagian, serta pengurangan dan penjumlahan. Gitu ya. Tandanya berbeda pada perkalian atau pembagian, hasilnya negatif. Tandanya sama pada perkalian pembagian, hasilnya positif. Oke? Nah, itu mungkin dari saya bisa disampaikan untuk materi bilangan ini. Kita lanjut lagi di next video mengenai himpunan. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dah.